Hai, salam keajaiban. Saya Vita Mindset Trainer. Sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke, di video kali ini saya akan men-sharingkan pola pikir saya mengenai hukum tarik-menarik. Berdasarkan pengalaman saya membuka bimbingan kelas WhatsApp selama 9 tahun ini, dan sudah begitu banyak keajaiban atau miracle yang dialami oleh klien-klien saya yang bisa teman-teman lihat di Instagram saya, Vita_mindset_trainer. Manusia itu terdiri dari tubuh fisik dan juga tubuh non-fisik, yaitu tubuh aura atau kita menyebutnya medan energi. Nah, medan energi ini bentuknya seperti bola ya. Kita ada di dalam bola itu di bagian tengah, dan aura ini lebih besar daripada tubuh fisik kita. Jadi yang menyelimuti tubuh fisik kita ini adalah aura. Aura dihasilkan oleh cakra-cakra dalam tubuh kita. Mengenai hal ini akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Jadi kali ini hanya akan membahas mengenai hukum tarik-menarik. Ya, uniknya adalah medan energi ini yang dihasilkan oleh cakra di jantung kita di daerah dada. Ini menghasilkan suatu daya magnet atau daya tarik-menarik dari apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita rasakan di batin kita dan juga kita lakukan. Saya jadi teringat sebuah buku yang pernah saya baca, judulnya Conversation with God atau Percakapan dengan Tuhan, dikarang oleh Neale Donald Walsch. Oke, di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita 4 alat untuk menciptakan masa depan kita, menciptakan hidup kita. Yaitu, alat yang pertama adalah pikiran, yang kedua perkataan, yang ketiga perasaan, yang keempat perilaku. Atau saya menyingkatnya menjadi 4P ya, depannya kan P semua tuh. Pikiran, perkataan, perasaan, perilaku. Jadi semua manusia kan punya 4 alat untuk mencipta masa depan. Tapi bagaimana kita menggunakan keempat alat ini, itulah yang akan menentukan hasil atau masa depan kita. Kalau kita bisa menyelaraskan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku kita dalam keseharian, dan itu menjadi suatu kebiasaan baru, maka perlahan tapi pasti nih kehidupan kita akan membaik. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap pikiran kita yang misalnya dipenuhi dengan pikiran negatif, pikiran yang bikin kita nggak nyaman, yang tidak bermanfaat, yang tidak sehat, ya hidup kita akan gitu-gitu aja karena tidak ada yang diperbaiki dalam diri kita. Tadi kan dikatakan perlu menyelaraskan antara keempat P tadi. Nah, apa itu menyelaraskan? Nah, jadi gini teman-teman, kadang tuh ada konflik batin ya di dalam diri kita. Misalnya pikiran kita bilang, udah maafin aja dia, kan dia sudah berbuat yang salah, mungkin dia hilaf gitu. Tapi ego kita, batin kita bilang juga, oh nggak mau, kan dia salah segala macem gitu kan. Itu kan konflik batin. Pikiran maunya A, tapi hati kita maunya B, jadi nggak selaras. Itu yang dinamakan tidak selaras. Apalagi ditambah oleh ucapan kita yang misalnya mengeluh, mau dengan kata-kata atau dalam hati, tapi ketika itu dilakukan maka ya semakin tidak selaras lagi. Bisa aja
hati dan kata-kata sama tapi pikiran nggak sama gitu ya, atau pikirannya penuh dengan caci maki ke orang tersebut tapi hati menginginkan kedamaian atau batin yang tenang. Jadi kan nggak selaras. Ini yang dimaksudkan tidak selaras. Dan memang ya kalau ada mental block dalam diri kita, ini kan sangat rahasia sekali ya. Hanya kita yang tahu pikiran-pikiran kecil dan juga perasaan-perasaan yang tidak kita ceritakan ke orang lain, yang hanya kita yang tahu. Dan biasanya orang yang memendam itu semua akhirnya ya jadi hatinya sakit gitu, karena mengikuti atau mengiyakan pikiran-pikirannya dan perasaannya yang adalah hasil ciptaannya sendiri gitu. Kalau kita ngikutin pikiran kita ya nggak ada ujungnya, karena pikiran kan sangat liar ya. Kadang mikir ini, mikir itu, seringnya loncat-loncat, seringnya malah senangnya ke masa lalu atau masa depan gitu. Jadi kalau kita aja nggak sadar bahwa kita mengikuti gerak pikiran yang kesana kemari kayak dikomporin oleh pikiran kita, ya batin juga lama-lama ikut nggak nyaman ya, ikut kemerungsung kalau orang Jawa bilang gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa menyelaraskan 4P ini sangat penting? Ya karena semakin kita selaras dalam diri kita, keempatnya itu udah selaras, maka kita semakin terhubung dengan mudah dengan medan kuantum atau dengan energi keajaiban Tuhan yang ada di alam semesta. Ya, kalau Dr. Joe Dispenza menyebutnya medan kuantum, dan di bukunya memang dibahas lebih detail dari sudut pandang anatomi tubuh, dari brainwave atau gelombang otak. Ternyata kalau kitanya makin hening, itu akan terhubung dengan medan kuantum yang ada di alam semesta, dan disitulah terjadi keajaiban gitu. Jadi teman-teman yang mau mempelajari law of attraction dari sudut pandang anatomi tubuh dari seorang dokter yang udah jago banget nih, saya suka sekali bukunya, judulnya Becoming Supernatural. Teman-teman kalau mau beli bukunya bisa nanti saya cantumkan di deskripsi nomor WhatsApp admin saya, Astri, dan nanti bukunya akan langsung dikirim dari Gramedia di Bandung. Buku ini memang tebal ya, saya juga bacanya sebulanan, 400 halaman, tapi membuat saya lebih meyakini lagi bekerjanya organ-organ tubuh saya, di otak saya, di syaraf di hati, di otak saya juga. Jadi lebih meyakini bahwa hukum tarik-menarik memang bekerja secara otomatis, karena di dalam tubuh saya memang sudah diperlengkapi dengan syaraf-syaraf tadi yang mendukung untuk saya dapat terhubung dengan medan kuantum di alam semesta, atau istilahnya medan energinya Tuhan atau frekuensinya Tuhan. Ketika kita terhubung dengan medan kuantum tersebut, apapun impian menjadi kenyataan, asal diri kita juga dapat istilahnya melepaskan keterikatan pada keinginan. Jadi nggak terlalu ambisius, nggak terlalu pengen, nggak terlalu ngotot sama terwujudnya impian kita. Jadi salah satu syarat keajaiban terjadi adalah ya kita perlu melepaskan keterikatan pada keinginan untuk hal tersebut terwujud. Nanti akan saya bahas lebih detail di video selanjutnya mengenai keterikatan ini.
Jadi kesimpulan dari video saya kali ini bahwa kita memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan apapun dalam hidup kita. Baik itu keberuntungan, kemudahan, solusi, cinta, uang, kita dapat mewujudkannya jika pikiran, perkataan, perasaan, perilaku kita selaras. Lalu di video berikutnya kita akan memperdalam definisi dan konsep dasar dari Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!